Polemik terkait Kristen progresif ternyata merupakan pertikaian masa lampau. Mengapa kedua belah pihak tidak mengambil jalan dialog saja? Salah satu tulisan yang sangat provokatif berupa serangan terhadap Kristen progresif adalah kumpulan tulisan yang berjudul Progressive Christian Can Lead You to Hell. Buku ini merupakan serangan terhadap Kristen progresif dan mengerikan sekali karena menyatakan dengan tegas bahwa mereka yang memegang atau yang mengutarakan pandangan progresif atau Kristen progresif itu tempatnya di neraka. Penghakiman langsung terjadi kepada Kristen progresif, padahal pemahaman atau rumusan doktrin belum tentu berhubungan langsung dengan pengalaman subjektif seseorang dengan penciptanya. Kemudian, mereka yang dituding sebagai penghuni neraka itu, yaitu dengan label ajaran sesat, yaitu Kristen progresif pun tidak tinggal diam dan mencoba membongkar kesalahan-kesalahan dari para penyerangnya. Tadi saya katakan bahwa ini adalah pertarungan masa lampau, yaitu bagaimana pertarungan konservatif dengan liberalisme. Dan sekarang ini adalah pertarungan neo-konservatif dengan liberalisme yang mengambil bentuk Kristen progresif. Sekali lagi, mengapa kita terus memelihara pertikaian atau pertarungan masa lampau? Bukankah jalan dialog merupakan hal penting untuk kita memiliki pemahaman yang lebih baik? Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui data Alkitab secara lengkap. Maka sebenarnya tidak ada kelompok pun yang bisa mengklaim dirinya adalah pemilik kebenaran, dirinya adalah pemilik klaim absolut. Karena yang absolut hanyalah Tuhan, karena yang absolut hanyalah Alkitab dalam pandangan Kristen. Artinya adalah, yang absolut itu kita yakini di dalam iman. Kita tidak bisa membuktikan Allah yang absolut itu, yang transenden itu, dengan keterbatasan kita. Itu artinya, kita harusnya saling belajar satu dengan yang lain. Apalagi, penghakiman itu adalah hak Tuhan. Penghakiman itu bukan pindah ke tangan manusia, bukan pindah ke tangan denominasi tertentu. Penghakiman tetap berada di dalam tangan Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan, kedua belah pihak sepatutnya saling berdialog, sehingga dengan demikian mereka bisa memiliki rumusan teologi yang lebih baik dan juga kontekstual dengan zamannya. Ada juga yang secara lebih provokatif membuat label 10 perintah dari Kristen progresif. Dia melabelkan bahwa Kristen progresif itu memiliki 10 undang-undang, dan undang-undang itu semuanya melawan kekristenan. Tentu saja kita perlu tahu bahwa tidak semua pandangan itu saling bersesuaian. Sebuah pandangan berbeda dengan pandangan yang lain, itu boleh-boleh saja. Tapi jangan dikatakan, kalau seseorang memiliki pandangan yang berbeda, maka berarti dia adalah penghuni neraka, dia adalah sesat. Karena sekali lagi, kenapa kita tidak membalikan yang sesat itu ke jalan yang benar? Atau mengapa kita tidak lebih baik berdialog untuk sama-sama memiliki pengetahuan yang lebih baik, dan kemudian kita bisa meningkatkan pengetahuan kita untuk lebih bijaksana di dalam kehidupan ini. Karena itu saya katakan sekali lagi, mengapa teman-teman dari Kristen progresif dan juga mereka yang menyerang habis-habisan Kristen progresif tidak berdialog saja. Seorang bertanya kepada saya, bukankah perdebatan ini akan menjadi persoalan untuk jemaat-jemaat yang mendengarkannya? Bukankah ada orang-orang Kristen yang tidak mampu berteologi akan tergoncangkan dengan debat-debat seperti ini? Saya katakan bahwa semua orang yang percaya mestinya memahami dasar imannya. Dan yang lemah, yang bisa dilemahkan. Kalau dia kuat, dia tidak mungkin dilemahkan. Maka itu, menurut saya dialog harus adalah yang sama-sama kuat. Sekali lagi, saya harus menyimpulkan bahwa Kristen progresif dan mereka yang menyerang Kristen progresif, marilah duduk bersama-sama. Sebuah metodologi berteologi yang berbeda tidak perlu dipertentangkan. Marilah kita belajar untuk sama-sama menarik sintesis
untuk menguji pandangan kita masing-masing. Dan sekali lagi, tidak ada usaha berteologi yang absolut, yang sempurna. Karena itu, marilah kita berteologi dengan berusaha saling belajar untuk menghasilkan rumusan teologi yang lebih baik dan kemudian membina jemaat untuk lebih dewasa. Apalagi di tengah arus informasi yang begitu dahsyat saat ini. Selamat berdialog untuk Kristen progresif, dan Anda juga yang menyerang habis-habisan, bersabarlah karena penghakiman berada di tangan Tuhan. Terima kasih.